Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Wali Fans. Iya lor, kali ini kita akan membahas suatu kisah dari salah satu kekasih Allah atau wali Allah di daerah Semarang lor. Wali ini bernama atau sering dikenal dengan Mbah Wali Samud. Sebelum kita bercerita dan mengulik kisah unik dari Mbah Wali Samud, marilah kita sama-sama mengirimkan Al-Fatihah untuk Mbah Samud. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Amin, amin ya rabbal alamin. Menurut cerita yang beredar di kalangan masyarakat Semarang, Mbah Wali Samud ini sering berada di pasar Jerakah loh. Beliau kadang berjalan kaki dan sering menaiki angkot-angkot di daerah pasar Jerakah. Saat Mbah Samud menaiki angkot-angkot yang berada di pasar Jerakah, para sopir sangat senang. Dan para sopir sangat senang jika Mbah Samud menaiki angkot-angkot mereka. Dan para sopir tidak akan meminta uang spesial pun dari Mbah Samud itu loh. Kenapa para supir angkot tidak menariki ongkos pada Mbah Samud loh? Dikarenakan para sopir angkot pada waktu itu percaya Mbah Samud adalah orang yang sembarangan. Jadi para supir angkot tidak akan meminta ongkos. Dikarenakan dari itu, jika Mbah Samud menaiki angkot, maka angkot itu akan laris manis loh. Dan anehnya lagi, Mbah Samud itu sering dikasih sedekah oleh orang-orang sekitar. Lalu Mbah Samud itu setelah naik angkot, sedekahnya yang dikasih oleh orang-orang sekitar itu dikasihkan semua ke supir angkot yang beliau naiki loh. Demikian juga para pedagang-pedagang makanan, pedagang-pedagang asongan yang saat hari itu warungnya atau lapaknya dijumpai atau didatangi oleh Wali Samud. Mereka akan memberikan makan secara gratis, dikarenakan seperti supir angkot tadi lor. Saat Mbah Samud makan ataupun beli di satu lapak atau warung makan yang Mbah Samud beli pada saat itu, maka pada hari itu juga warung makan dan pedagang-pedagangnya itu, maka hari itu akan laris manis loh. Sebenarnya sudah banyak warga sekitar yang sudah menyadari bahwasanya Mbah Wali Samud itu bukan orang biasa ataupun yang dicap seperti orang-orang sebelumnya, yaitu menjadi orang gila loh. Makanya Mbah Wali Samud itu tidak boleh diganggu oleh orang-orang sekitar. Biarkan sajalah Wali Samud mau naik angkot, mau membeli makan, mau kemana-mana, itu biarkan saja. Karena memang orang-orang sekitar sudah mempercayai bahwasanya Mbah Wali Samud itu bukan orang biasa. Sekarang kita akan bercerita kenapa Mbah Wali Samud bisa terkelak menjadi wali Allah di Pasar Jerakah Semarang. Jadi ini ada cerita singkat dari tamunya Mbah Hamid Pasuruan. Jadi pada suatu waktu ada tamu dari Kendal sowan ke kediaman Mbah Hamid Pasuruan. Singkat cerita, Mbah Hamid menitipkan kepada tamu yang berasal dari Kendal itu. Mbah Hamid menitipkan pesan kepada tamu itu, sampaikanlah salam kepada Mbah Samud yang setiap hari berada di Pasar Jerakah Semarang. Tamu yang dari Kendal itu kaget itu loh. Lah, kok bisa Mbah Hamid Pasuruan menitipkan salam kepada orang gila yang pada waktu itu Mbah Samud itu dicap oleh orang-orang sekitar itu orang gila loh. Kan Mbah Wali Samud itu berpakaian dan bertingkah laku layaknya orang-orang gila umumnya loh. Makanya masyarakat sekitar sering mengecap bahwasanya Wali Samud itu adalah orang gila. Tetapi loh, pada saat itu walaupun Mbah Samud dicap sebagai orang gila, Mbah Samud tak segan membantu bongkar-bongkar muat atau angkat-angkat barang yang berada di Pasar Jerakah. Tetapi setelah pekerjaan angkat-angkat barang itu selesai,
Mbah Samud tidak mau dikasih sepeser pun upah dari usaha Mbah Samud membantu angkat-angkat barang tadi lur. Setelah tamu yang dari Kendal itu pulang dari Pasuruan, setelah bersowan kepada Mbah Hamid Pasuruan, keesokan harinya tamu itu pergi ke pasar Jeraka lur. Tamu itu menunggu pasar Jeraka sampai sepi aktivitas. Kemudian tamu itu bertemu dengan Mbah Wali Samud. Dengan badan yang gemetar dan takut kepada Mbah Wali Samud, yang biasanya Mbah Wali Samud itu dicap sebagai orang gila, tamu itu memberanikan diri berbicara dan memberikan salam kepada Mbah Samud. Assalamualaikum Mbah. Mbah Samud menjawab dengan mata melotot dan memperhatikan tamu itu secara seksama. Waalaikumsalam, ada apa? Kemudian tamu itu menjawab, panjenengan dapat salam dari Mbah Hamid Pasuruan. Kemudian Mbah Samud mengucapkan, Waalaikumsalam. Setelah mengucapkan salam, Mbah Samud itu mengucapkan kata yang aneh ataupun mengejek kepada Mbah Hamid Pasuruan. Mbah Wali Samud berkata, kurang ajar si Hamid itu. Si Hamid membocorkan siapa saya sebenarnya. Padahal saya sudah menutupi saya sebagai orang gila. Malah si Hamid dengan gampang membocorkan titel saya sebagai wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tamu itu juga tercengang dan tidak bisa berkata apa-apa. Kemudian Mbah Wali Samud langsung mengucapkan, hei, hanya engkaulah yang tahu bahwa saya adalah wali Allah yang berada di sini berdasarkan yang diomongkan oleh Mbah Hamid Pasuruan. Kemudian Mbah Wali Samud mengucapkan doa, dan setelah berdoa bibirnya mengucapkan La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. Setelah mengucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Mbah Samud langsung meninggal di hadapan tamu yang dari Kendal itu lur. Dan tamu itu kaget, ternyata orang yang setiap hari dicap orang gila oleh warga sekitar, dia adalah wali besar yang menjaga wilayah Semarang dan Kendal. Jadi itulah kisah unik dari Mbah Wali Samud Semarang lur. Semoga kita bisa memetik hikmah dan pelajaran dari cerita tersebut. Jika kalian, para saudara atau para teman, memiliki referensi cerita-cerita wali unik, bisa komen di bawah. Mari kita bahas bersama, kita ceritakan bersama, dan kita petik hikmah bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.